Selamat datang di 5 Star Service. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat penting, apalagi kalau kamu pengguna iPhone. Face ID. Siapa yang gak suka fitur keamanan canggih yang satu ini? Tapi, tahukah kamu kalau ada beberapa masalah yang bisa bikin Face ID kamu jadi gak berfungsi dengan baik? Nah, di video kali ini kita bakal bahas 6 masalah utama yang bisa bikin Face ID rusak. Masalah pertama yang paling sering terjadi adalah ketika kamera TrueDepth yang digunakan Face ID terhalang atau kotor. Meskipun iPhone dirancang dengan kamera yang cukup canggih, tetap saja kalau ada debu atau kotoran yang menempel, performanya bisa terganggu. Kalian bisa saja nggak sadar, tapi sedikit debu di kamera bisa bikin Face ID nggak bisa mendeteksi wajah dengan akurat. Maka dari itu, penting banget untuk rutin membersihkan area kaca depan iPhone kalian. Masalah berikutnya adalah pencahayaan yang nggak cukup. Kalian pasti pernah kan nyobain Face ID di tempat yang gelap atau cahaya rendah, dan hasilnya Face ID nggak bisa mengenali wajah kalian. Ini bisa jadi masalah serius, karena Face ID bekerja paling optimal dengan kondisi pencahayaan yang terang dan cukup. Jadi, kalau kalian sedang di ruangan gelap atau luar ruangan di malam hari, pastikan kalian berada di tempat yang cukup terang supaya sensor TrueDepth bisa bekerja dengan baik. Misalnya, kalau kalian lagi selfie di tempat gelap atau di bawah bayangan yang tebal, Face ID bakal kesulitan. Coba pastikan ada cahaya yang cukup, atau apalagi kalau kalian ingin Face ID bekerja lebih cepat. Masalah ketiga yang gak kalah sering terjadi adalah ketika kalian menggunakan masker atau objek lain yang menutupi wajah. Ya, kita tahu selama pandemi banyak dari kita yang pakai masker, dan ini jadi masalah besar buat Face ID. Meskipun Apple udah sempat mengupdate beberapa model iPhone agar Face ID bisa lebih akurat meski memakai masker, tetap saja ada batasan dalam hal ini. Jadi, kalau kalian pakai masker, pastikan hanya bagian mulut yang tertutup karena sensor Face ID sangat bergantung pada keseluruhan wajah. Yang berikutnya adalah perubahan fisik pada wajah. Kalian mungkin gak sadar, tapi perubahan seperti penurunan berat badan atau pertumbuhan jenggot yang sangat tebal bisa mempengaruhi kemampuan Face ID untuk mengenali wajah kalian. Kalau kalian baru saja potong rambut atau sering ganti gaya penampilan, Face ID mungkin butuh sedikit waktu untuk menyesuaikan diri. Apple sebenarnya punya sistem yang cukup cerdas untuk mengenali perubahan kecil, tapi kalau perubahan tersebut sangat signifikan, ada baiknya kalian melakukan pemindaian ulang Face ID. Caranya gampang banget, tinggal buka pengaturan lalu pilih Face ID dan passcode dan pilih opsi setup. Masalah kelima adalah pengaturan perangkat lunak atau software yang bermasalah. Kadang update iOS bisa membawa bug yang mengganggu kinerja Face ID. Misalnya, setelah update ke versi iOS terbaru, Face ID jadi nggak berfungsi dengan baik atau bahkan gagal sama sekali. Kalau Face ID kalian nggak bekerja setelah update, cobalah untuk restart iPhone kalian atau cek pengaturan Face ID di bagian setting. Kalau perlu, kalian bisa juga melakukan reset pengaturan Face ID dan mengatur ulangnya. Jika masalah berlanjut, kalian bisa mempertimbangkan untuk melakukan update atau restore iPhone kalian. Dan yang terakhir adalah kerusakan hardware. Ini adalah masalah yang paling sulit dideteksi dan mungkin menjadi penyebab utama Face ID kalian gak berfungsi dengan sempurna. Komponen penting seperti sensor TrueDepth atau kamera depan bisa rusak karena jatuh atau terkena air. Tentu, masalah ini gak bisa kalian atasi sendiri, dan kalian perlu membawa iPhone ke service center resmi Apple atau diperiksa lebih lanjut dengan teknisi profesional. Pastikan kalian udah melakukan semua langkah perbaikan yang bisa dilakukan, seperti reset perangkat atau melakukan reset software. Jika nggak ada yang berhasil, kalian bisa langsung konsultan masalahnya dengan teknisi profesional. Itu dia 6 masalah utama yang bisa bikin Face ID iPhone kalian rusak. Mulai dari kotoran di kamera, pencahayaan yang buruk, penggunaan masker, sampai perubahan wajah yang signifikan.
Jangan lupa juga untuk cek pengaturan software dan perhatikan jika ada kerusakan hardware. Semoga dengan informasi tadi, Face ID kalian bisa langsung kembali dengan normal. Kalau kalian punya pengalaman atau pertanyaan lain, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.